Arman benar keterlaluan. Arman sudah menyeret bening. Dasar nggak tahu diri. Berani-berani ya kamu memukul bos sendiri. Dengar, saya tidak akan tinggal diam. Dengan laporan polisi. Akhirnya saya bisa juga menyingkirkan lintah penghisap tubuh Arman ini. Kamu memang tidak layak di sini. Tempat ini terlalu bagus buat kamu. Asal bau tahu, saya juga nggak sudi ada di sini. Jangan sombong kamu. Saya akan pastikan kamu akan dikurung lama dalam jeruji itu. Tunggu apa lagi, Pak? Bawa dia dari sini. Siapa? Tunggu! Indra tidak akan kemana-mana. Apa-apaan ini, Mas? Apa Mas lupa? Dia baru saja menganiaya Mas. Maaf, Pak. Urusan ini akan kami selesaikan secara kekeluargaan. Indra, kamu ikut ke ruangan saya. Ini benar-benar sudah di luar batas. Sudah disakiti pun Mas Arman masih saja membela dia. Sebenarnya ada apa sih di diri Indra itu? Sehingga Mas Arman selalu saja melindungi dia. Raffi sayang, ini kalung pemberian papa kamu. Kamu pasti kangen banget ya sama papa. Mama juga kangen sayang. Tapi kamu tenang aja ya. Bentar lagi papa pasti pulang. Kedua kalung ini benar-benar berarti buat aku. Kalung yang satu ini kalung dari orang yang sangat aku hormati. Dan yang satunya kalung dari orang yang sangat aku cintai.
Saya nggak peduli meskipun saya harus di penjara. Karena sampai kapanpun saya akan tetap membela Bening. Indra, Arman. Pak Arman nggak pantas memperlakukan Bening seperti itu. Kalau Bapak seperti itu terus, saya nggak akan pernah tinggal diam. Kebaikan Bapak yang selama ini udah Bapak lakukan kepada saya harus terhapus begitu saja oleh tindakan Bapak sendiri. Saya akan keluar dari perusahaan ini. tidak Indra. Saya tidak akan memecat kamu. Kamu tetap berada dan bekerja di kantor ini. Maaf Pak, meskipun saya sendiri punya banyak hutang sama Bapak, tapi Bapak nggak usah khawatir. Saya akan melunasi semuanya. Indra. Sen, masuk Sen. Aduh Sen, lu gimana sih? Saya kan udah bilang, bawa saya pulang, jangan kesini. Aduh Arman, gila lo ya. Pertama kali gue lihat lo di kafe, muka lo tuh kayak orang depresi gitu. Sampai istri lo telepon aja gue yang ngangkat. Terus maksud lo gue harus bawa lo ke rumah gitu. Gila, yang ada bisa perang dunia ketiga. Justru itu yang gue mau. Gue mau istri saya ngelihat hubungan kita. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku. Kak Elsa? Kenapa? Marah? Seharusnya saya yang marah sama kamu. Gara-gara kamu saya nggak bisa minta uang sama Mas Arman. Kenapa gara-gara saya, Kak? Karena kamu Mas Arman nggak pulang semalaman. Kak, kakak perlu uang berapa? Saya ada uang belanja untuk kebutuhan Raffi, Kak. 1 juta. Kak Elsa bisa pakai uang itu. 1 juta? Heh, kebutuhan saya itu nggak sama kebutuhan kamu. Saya perlu uang nggak hanya untuk membayar kartu kredit, tapi saya juga mau membeli tas dan baju bermerek dari luar negeri. Dasar kampungan, kamu nggak tahu barang-barang mahal. Kak, saya memang nggak tahu barang-barang bermerek. Yang saya tahu, sebagai istri saya harus mengelola uang yang diberikan suami dengan baik. Dan bisa menentukan mana yang pantas saya beli dan tidak. Tidak menghambur-hamburkan uang dan akan membeli barang yang memang sangat saya butuhkan. Heh, jadi kamu nyindir saya kalau saya suka menghambur-hamburkan uang, iya? Dengar ya, Bening. Saya tidak akan mengizinkan kamu menjadi penguasa di rumah ini. Benar-benar menjengkelkan. Punya ipar bekas pembantu sendiri. Sebentar lagi dia akan tarik dagu ke atas dan ngatur semuanya di sini. Apa saya nggak salah lihat? Kayaknya itu berlian deh. Wah, tuh kan. Benar ini kalung berlian asli. Ih, enak banget tuh babu. Udah dapet kalung semahal ini. Sering-sering aja Mas Arman kasih begini. Aku yang ngambil kan dia yang kena marah. Apaan nih? Kalung murahan. Mas, baru pulang ya, Mas? Saya udah siapin makanan, Mas. Sen, Sandy.
istri saya, Bening. Oh, hai, Sandy. Sen, ayo makan. Aduh, yang aku butuhin sekarang tuh cuma main bobo, pengen tidur, pengen istirahat. Serius kamu nggak mau makan? Bener banget. Aku tuh pokoknya pengen bobo, pengen istirahat. Aku kan seharian habis ngurusin kamu. Pokoknya, anytime kamu butuh aku, call me, oke? Ada lipstick aku tuh, udah sayang. Hati kamu pasti perih, Bening. Tapi lebih baik kamu membenci saya supaya kamu mudah meninggalkan saya. Saya siap mengalah, Bening, untuk kebahagiaan kamu. Raffi sayang, harusnya tadi Mama nemenin kamu ya. Mama sedih. Tadi bapak kamu ngelakuin hal kayak gitu, Raffi. Mama sedih. Ya ampun, kalau pemberian Mas Arman mana? Kok nggak ada sih? Ya Tuhan, kayak taruh di sini kok bisa nggak ada? Ya ampun, kalau itu nggak boleh hilang. Gimana kalungnya? Aku harus nemuin kalung itu. Aku harus nemuin kalung itu. Kenapa bisa hilang sih? Gak ada juga, di mana sih? Ya ampun. Di mana kalungnya? Bu Fatma! Bu! Bu Fatma! Ada apa? Apa yang kamu cari? Bu, Ibu lihat kalung berliannya ada di sini nggak, Bu? Yang saya taruh di sini, Bu. Tuhan, di mana kok bisa ada? Ini. Bukan, Bu. Itu kalung pemberian Indra. Lalu, kalung yang hilang yang mana? Kalung pemberian dari Mas Arman, Bu. Ibu bantuin saya cari ya, Bu. Tolong, Bu. Tega-teganya kamu menghilangkan kalung pemberian saya. Permisi. Mas, tolong, Mas. Jangan salah sangka dulu sama saya. Mas, saya nggak ada niat untuk itu, Mas. Tolong dengerin dulu penjelasan saya. Saya nggak... Kamu memang tidak niat, tapi kamu lalai menjaganya. Yang kamu pikirkan hanya kalung dari si Indra ini. Kamu keterlaluan, Bening. Kamu tidak pernah menghargai pemberian saya. Harusnya saya sadar bahwa cinta saya dan kalung ini tidak pernah kamu anggap. Jangan sentuh dia. Dia bagian dari darah daging saya. Saya khawatir kamu tidak tulus merawat dia. Mas, tolong jangan bicara seperti itu, Mas. Karena yang terpenting bagi kamu adalah Indra, kan? Indra! Dan kalung dari Indra ini, kan?
Anakku, maafin ibu ya. Nanti begitu kamu lahir, kamu bakal besar dan tinggal di sana. Ibu jamin, nanti hidup kamu pasti bakal bahagia. Apalagi kalau sampai ada yang ngadopsi kamu. Jadi kamu punya ibu dan ayah yang lengkap. Amira, Amira, kowe nang ndi sih Amira? Dari tadi kok belum datang-datang juga. Aku khawatir banget, khawatir. Sana aku bocah. Ya Allah, Gusti, lindungi dia ya Allah. Assalamualaikum. Apa yang harus gue lakuin, Dra? Gue harus gimana? Ikuti kata hati lu nih. Apa lu kuat setiap hari ngeliat Pak Arman pulang ke rumah bawa cewek? Setiap hari lu diomelin. Kalau gue sih nggak kuat ngeliat itu. Gue kasihan sama lo. Kalau lu disakitin nih, hati gue ikutan perih. Enggak, Ndra. Nggak bisa. Ini semua kesalahan gue. Mungkin karena Mas Arman tahu kita saling mencintai. Makanya Mas Arman jadi hilang kendali, Ndra. Tapi buat apa kalau batin lu tersiksa? Ini semua adalah pilihan gue, Ndra. Gue harus ngeyakinin Mas Arman. Gue akan setia sama dia karena gue udah terikat tali pernikahan sama dia, Ndra. Gue harus setia sama dia. Karena pernikahan adalah komitmen, Ndra. Sebenarnya gue cemburu ngeliat lo jalan sama cewek lain di restoran itu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, lebih baik lo menikah dengan cewek itu, Ndra. Cuma dengan cara lo nikahin dia, itu bisa mengubur cinta gue ke lo, Ndra. Semoga dengan itu gue bisa menghilangkan cinta gue ke lo dan gue bisa membahagiakan Mas Arman. Maafin gue, Indra. Gue selalu memohon sama lo, gue selalu minta sama lo, tapi gue gak pernah ngasih apa-apa sama lo. Maafin gue ya. Halo, kantor pengacara Rahadi. Saya mau ketemu Bapak sekarang. Baik. Maaf Bu, tapi saya selaku adik dari Pak Muhtar sekaligus mewakili keluarga besar Arman, saya harus mencari tahu apakah Pak Muhtar itu betul-betul mempunyai anak laki-laki yang masih hidup. Saya sudah mencari tahu kemana-mana, tapi sepertinya hanya dari ibu saya bisa mendapatkan penjelasan. Fotonya Pak Muhtar dengan istrinya dan sebelahnya foto ibu sedang menggendong bayi. Apakah bayi ini anaknya Pak Muhtar? Astri, sebelum dia meninggal,
Dia menitipkan anaknya pada saya. Di rumah ini masih ada anak laki-laki yang lain selain Indra? Jadi maksud ibu, Indra itu anak Mukhtar? Jadi Indra adik tiri Arman dan Tony? Ini semua nggak benar kan? Bilang, kalau ini semua nggak benar. Maafkan ibu, nak. Sebenarnya ibu nggak mau kasih tahu kamu sekarang. Ibu belum siap. Ibu akan beritahu kamu nanti pada saat kamu akan menikah. Jadi Indra bukan anak kandung ibu. Kamu anak Asri. Ibumu sudah meninggal. Ayah kamu adalah kakaknya Tante Mirna. Jadi ayah kamu juga ayahnya Arman. Aku masih belum bisa menerima supir ini tiba-tiba jadi keponakanku. Rasanya benar-benar aneh. Mendengar saja aku tidak siap. Apalagi berhadapan dengan situasi seperti ini. Dan supir ini akan menjadi salah satu ahli waris Mukhtar. Wah, benar-benar tidak dapat dipercaya. Maaf, Bu, saya harus pergi sekarang. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Saya kan udah bilang, Pak. Pak Arman nggak ada di kantor. Aku tidak bisa percaya. Aku harus lihat isi surat warisan almarhum Papa. Kalaupun ini benar, aku tidak akan bisa terima. Kita semua tidak mungkin menerima kenyataan ini. Indra tiba-tiba masuk menjadi bagian keluarga kita. Indra adalah anak ayah kamu. Jadi dia dengan sendirinya menjadi adik tiri kamu. Mas, lebih baik Mas telepon Mas Arman sekarang biar jelas semuanya. Iya, Pak Tony. Pak Arman sedang ke Kalimantan. Iya, pesawatnya baru aja berangkat. Iya, terima kasih. Mendadak sekali Pak Arman perginya. Mendadak sekali dia pergi. Aduh, Mas Arman di mana sih? Kok nggak dijawab-jawab teleponnya? Aduh, Mas, tolong jawab teleponnya, Mas. Aduh, kamu tuh ngapain aja sih? Mondar-mandir. Ganggu, tau nggak? Maaf, Kak. Tadi saya coba telepon Mas Arman, tapi teleponnya nggak diangkat-angkat. Aduh, harusnya kan dia udah nyampe bandara Balikpapan, Kak. Heh, pesawat itu bisa delay. Kamu tahu delay nggak? Terlambat. Dan di dalam pesawat itu nggak boleh nyalain telepon. Dasar udik. Sana minggir, saya mau nonton TV. Pesawat Armada Air dengan nomor penerbangan AA799 dari Cengkareng menuju Balikpapan mengalami ledakan dan diperkirakan jatuh di perairan Masalembo. Diperkirakan awak dan seluruh penumpang tewas di lokasi kejadian.
Doain papa ya, nak. Semoga tidak terjadi apa-apa sama papa kamu. Semoga papa selalu dilindungi. Ya Allah, lindungi bapaknya Raffi, ya Allah. Lindungi Mas Arman, ya Allah. Mas, tolong jangan tinggalin kami, Mas. Tolong jangan tinggalin kami. Kami masih sangat membutuhkan Mas. Kasih saya kesempatan, Mas. Kasih saya kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan saya, Mas. Tolong, Mas. Tolong izinkan saya untuk merendah hari esok supaya bisa lebih baik lagi. Tolong jangan pergi, Mas. Tolong jangan pergi. Jangan pergi, Mas. Ayo Mas, ayo kita ke bandara. Kita cari kepastian apakah Mas Arman itu masih hidup atau sudah jadi mayat. Enggak, Elsa. Yang terpenting bukan kematian Arman, tapi Indra. Aku tidak bisa terima. Kenapa harus Indra? Kenapa harus dia yang mewarisi sebagian harta kami? Tidak. Aku tidak akan membiarkan sepeser pun harta warisan kami jatuh ke tangannya. Tidak akan. Raffi kesini kan, Bu. Saya mau mandikan. Nanti kalau sudah mandi, Ibu boleh pegang dia lagi. Bu, sini, Bu. Enggak. Aduh. Raffi ini milikku. Dia tambang emasku. Mulai sekarang yang boleh merawat Raffi cuman aku tahu. Mau dibawa kemana sih Raffi sih? Mulai sekarang yang akan merawat Raffi aku. Dan dia akan lebih nyaman bersama aku dan tidak tinggal di rumah ini. Enggak, Raffi ikut saya. Raffi ikut saya. Ini milikku. Jangan, Bu, jangan. Biar aku sama saya. Ini dia yang gue cari. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi. Elsa. Mas Tony, aku sudah mendapatkan anak ini. Sekarang Mas nggak usah khawatir. Mas tinggal urus supir keparat itu. Begitu keduanya mati, semua harta akan kita miliki. Elsa. Kamu di mana? Kamu belum apa-apakan dia kan? Raffi gimana? Elsa, jawab. Mas Tony nggak usah khawatir. Raffi masih hidup sekarang. Tapi begitu aku lemparin dia ke api, aku tidak akan jamin nyawanya selamat. Gila kamu. Elsa, jangan kamu apa-apakan Raffi. Kita butuh Raffi. Apa maksud Mas Tony sih? Kalau dia tidak mati, semua warisan Arman akan jatuh ke tangan dia, bukan kita. Tapi menurut dokumen aku baca ini, kalau Mas Arman mati, juga keturunannya di bawah umur juga mati. Maka seluruh harta kekayaannya akan jatuh ke Yayasan Muhtar. Apa? Dengar Elsa, kalau kita ingin mendapatkan uang Arman dan menguasai seluruh harta kekayaan Arman, kita harus menguasai Raffi. Kamu itu beruntung. Saya telepon Mas Tony, kalau enggak saya udah bakar kamu. Raffi! Kak! Elsa, Kak! Kakak mau ngapain Raffi, Kak? Jangan mendekat kamu. Atau enggak, saya akan lempar dia ke dalam api. Kak, saya mohon, Kak, jangan celakain Raffi. Tolong kembali.
Kak, tolong saya nggak mau terjadi apa-apa sama Raffi, Kak. Cukup, cukup. Lebih baik anak ini mati, biar tidak seorang pun yang bisa menguasai harta Arman. Jangan, Kak. Jangan, Kak. Oh. Raffi! Raffi, ya ampun, syukur kamu gak apa-apa sayang. Makasih Andra, makasih banyak. Bening, kita pergi dari sini. Ayo. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Enak banget Bening. Seharusnya saya yang berkuasa atas Raffi. Satu, karena Arman adalah kakak dari suami saya dan Laura adalah adik kandung saya. Elsa, Raffi mana? Kamu apakan dia? Bu Esa, di mana Raffi? Saya cemas sekali. Alhamdulillah, Raffi ternyata ada dalam pelukan orang yang tepat. Bagaimana Raffi bisa sama kamu, Bening? Hei, jangan kamu pikir kami sudah menganggap kamu bagian dari keluarga ini. Arman tidak ada, saya yang berkuasa. Pergi kamu, keluar kamu, keluar! Assalamualaikum. Iya, iya benar. Sebentar, Pak. Bening, ada telepon dari rumah sakit sehubungan laporan kamu. Ada beberapa korban dalam perjalanan ke rumah sakit Harapan. Halo? Iya, saya istrinya. Apa? Iya, baik-baik. Kami akan segera ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Arman. Kenapa Mas Arman secepat ini meninggalkan kami, Mas? Kenapa? Bagus. Akhirnya kamu mati juga, Arman. Mbak Bening, saya ikut prihatin atas meninggalnya Arman. Sebenarnya, Arman begitu mencintai Mbak. Dia sengaja membuat Mbak benci demi kebahagiaan Mbak bersama lelaki lain yang Mbak cintai. Dan bahkan dia sampai rela untuk melepaskan Mbak demi kebahagiaan Mbak Bening.
kenapa aku ngerasa sepertinya Mas Arman masih hidup. Indra, maafin aku. Aku tidak bisa berbuat banyak untuk kamu. Kakak terpaksa jadikan kamu supir supaya kita selalu dekat dan tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Indra, kamu adik kandungku. Aku akan selalu melindungi kamu dan membahagiakan kamu. Belum sempat aku minta maaf dan memeluk dia sebagai kakakku. Tetapi dia sudah pergi. Arman sengaja mengorbankan semua cintanya demi aku. Pak, izinkan saya manggil Bapak sebagai kakak. Kakak saya. Pagi, Pak. Pagi. Ini minumannya, Pak. Akhirnya kamu akan menyusul kakak kamu ke neraka. Dan aku akan miliki semuanya. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Indra, tega-teganya
Tony kakak kamu meracuni adiknya sendiri. Kejam, jahat. Tapi syukurlah. Sekarang dia sudah ditangkap polisi. Sudah ditahan. Bu, yang kita butuhkan adalah sekarang banyak-banyak berdoa, Bu. Semoga aja Indra cepat sadar ya, Bu. Ya Allah, aku udah kehilangan suami yang sangat aku hormati. Aku nggak mau kehilangan orang yang sangat aku cintai. Aku nggak mau. Nggak mau. Indra. Bening. Tangannya Indra. Lihat tangannya Indra. Alhamdulillah, Bu. Tangannya bergerak. Itu artinya Indra sadar, Bu. Dokter! Dok, tangannya bergerak, Dok. Apa itu artinya dia udah sadar, Dok? Sudah saya periksa. Halo, Kak Mira. Kak, Indra udah sadar, Kak. Kondisinya udah mulai membaik. Kakak cepat datang sini ya. Ya, Kak. Bening tunggu. Alhamdulillah, akhirnya Mas Indra udah sadar. Aku harus cepat ke rumah sakit. Amira. Mas ngapain kesini? Amira, aku datang ke sini untuk... Untuk apa, Mas? Nyakitin aku lagi? Bohongin aku lagi? Memangnya Mas belum puas nyakitin aku, Mas? Mas juga belum puas buat ngehina aku sama anak aku. Ngapain sih Mas kayak gitu? Nambah-nambah dosa. Udah mendingan Mas pergi dari sini deh. Enggak, Mir. Enggak. Justru kedatangan aku ke sini untuk memenuhi kewajiban aku. Aku ingin menikahi kamu, Mir. Mau Mas sebenarnya apa sih? Ini ada sandiwara apa lagi sih, Mas? Amira, mungkin kamu gak bakal pernah percaya sama aku. Tapi asal kamu tahu, dari kejadian kemarin, aku merasa bersalah, Mir. Tapi kalau memang kamu gak percaya, aku gak bakal memaksa kamu. Aku akan pergi, Mir. Tapi aku mohon, kamu jaga baik kita ya. Mas Rian. Aku percaya sama Mas. Amira percaya sama Mas Rian, Mas. Terima kasih, Mir. Terima kasih.
Bening. Ya ampun Mas Arman, Mas, aduh saya beruntung banget bisa ketemu lagi sama Mas. Ya ampun Mas, saya panggilin dokter ya Mas ya. Indra mana? Iya Mas, biar saya panggilin Mas. Saya panggilin Indra ya Mas. Halo, Bu Cici, Bu, Assalamualaikum Bu. Bu, Mas Arman udah diketemukan Bu, sekarang dia ada di ruang ICU. Apa, Neng? Pak Arman ada di ICU. Dia selamat. Iya Bu, syukurnya Pak Arman selamat. Bu, saya minta tolong banget sama Ibu, Bu. Tolong bawa Indra ke sini ya, Bu ya. Tolong banget, Bu. Ini penting, Bu. Mas Arman selalu menyebut nama Indra, Bu, dari tadi. Iya. Terus ya, mau kemana kamu? Pak Arman selamat. Saya harus sana, Bu. Nanti dulu, sambilin dulu kursi rodanya ya. Nggak usah, Bu. Saya buru-buru sama ketemu sama dia. Kita ambilin dulu kursi rodanya.